Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Mansur dari kelas 2 IF 2 dengan NPM 073524111051. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari arsitektur dan organisasi komputer. Temanya tentang perkembangan komputer. Perkembangan komputer mengacu pada evolusi teknologi komputer dari generasi ke generasi, mulai dari komputer pertama yang berukuran besar dan lambat hingga perangkat modern yang canggih dan portabel. Perkembangan ini mencakup peningkatan dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, efisiensi energi, serta kemampuan perangkat lunak dan jaringan. Di dalam perkembangan komputer ada 5 generasi perkembangan komputer. Generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Generasi keempat 1971 sampai dengan sekarang atau masa kini. Generasi kelima sekarang atau masa kini sampai dengan masa yang akan datang atau masa depan. Generasi pertama yaitu di era tabung vakum. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses data. Ukurannya sangat besar, bisa memenuhi satu ruangan, menghasilkan panas berlebih dan sering mengalami kerusakan. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa mesin atau binary code. Tidak memiliki sistem operasi sehingga pengguna harus memasukkan perintah secara manual, memerlukan daya listrik yang sangat besar. Contoh komputer generasi pertama yaitu ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer elektronik pertama di dunia dikembangkan oleh John Presper, Eckert, dan John Mauchly pada tahun 1946. UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer 1, komputer komersial pertama yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan swasta. Generasi kedua, ciri-cirinya menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum, membuat komputer lebih kecil dan lebih hemat daya, kinerja lebih cepat dan lebih andal dibandingkan generasi pertama, mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Sistem penyimpanan menggunakan pita magnetik dan diska magnetik. Sudah mendukung pemrosesan batch, yaitu memproses data secara berkelompok. Generasi kedua yaitu era transistor. Generasi ketiga, era sirkuit terpadu atau IC Integrated Circuit. Ciri-ciri menggunakan sirkuit terpadu yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputer. Ukuran komputer semakin kecil dan daya listrik lebih hemat. Mulai diperkenalkan konsep multitasking dan sistem operasi. Sudah menggunakan monitor dan keyboard, menggantikan sistem kartu punch. Lebih banyak digunakan dalam bisnis industri. Contoh komputer generasi ketiga yaitu ada IBM System, komputer serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi bisnis dan ilmiah. DEC PDP-8, komputer mini pertama yang terjangkau oleh perusahaan kecil. Generasi keempat, ciri-cirinya menggunakan mikroprosesor, yaitu sebuah chip kecil yang dapat menjalankan seluruh fungsi komputer. Ukuran komputer semakin ringkas, memungkinkan pembuatan komputer pribadi, dan lain sebagainya. Contoh komputer generasi keempat, IBM PC 1981, Apple Macintosh 1984, Intel P4004 1971.
generasi kelima sekarang atau masa depan. Ciri-ciri penggunaan kecerdasan buatan AI untuk membuat komputer lebih cerdas dan dapat belajar sendiri. Perkembangan komputasi kuantum yang jauh lebih cepat dibandingkan komputer tradisional. Komputer semakin kecil dan kuat, termasuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Pengembangan komputasi kuantum yang jauh lebih cepat dibandingkan komputer tradisional. Komputer semakin kecil dan kuat, termasuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Munculnya teknologi cloud computing yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara online. Penggunaan sensor atau IoT, Internet of Things, dan robotika semakin meluas di berbagai bidang. Contoh komputer generasi kelima, ada IBM Watson, komputer berbasis AI yang dapat menjawab pertanyaan kompleks dan belajar dari data. Google Quantum Computer, komputer kuantum yang dapat melakukan perhitungan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan komputer konvensional. Superkomputer Fugaku, superkomputer tercepat di dunia saat ini, digunakan untuk simulasi ilmiah dan penelitian medis. Oke, sekian, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang perkembangan komputer dari tahun 1940 sampai dengan masa sekarang.